Dulu itu di 2012 sebenarnya saya sempat dikonstruksi, sempat dipotong-potong kayu kayak gitu, terus minus terus. Terus ketika di kopi, ibu kan tahun 2012 itu beli lahan tuh buat tanam sayuran. Nah kemudian ya mau nggak mau kita terlibat kan, ngikutin, lihat keadaannya kayak gimana. Kemudian di 2014 kita mulai terjun. Perkembangannya ya di kopi ini hampir nggak ada minus gitu. Dibanding dulu itu banyak banget minusnya. Nah kemudian di 2014 mulailah kenal ke kebun, mulai kenal ke kopi, ke roasting segala macam. Tapi di 2012 kita mulai benar-benar mutusin buat fokus di kebun, buat fokus di hulu. Terus kenapa kita milih buat jadi petani di hulu ketimbang misalkan jadi roaster atau jadi trader? Kita itu lebih dekat plantation gitu ke tempat penanaman. Saya kan orang sini, untuk lahan lebih gampang, untuk regulasi menjadi lebih gampang juga. Ketika kita bertani di sini lebih banyak sih kayak tenaga kerja yang bisa kita serap gitu ya. Kayaknya sih dibanding melakukan hal lain ya mending kopi aja gitu. Soalnya itu lebih jelas, hasilnya jelas juga. Kemudian kita tinggal di tempat kita lahir. Ini kita waktu awal itu ibu pensiun dari PNS, terus nggak ada kerjaan kan. Ibu tuh Haji Eti, ya nenek kalau orang-orang kenalnya Nenek Eti gitu kan. Nah itu dulu pensiun di 2012, beli lahan kopi. Waktu itu di sini itu kita cuman mau tanam sayuran. Jadi dari 2018 itu kita nggak ada basic dari kopi, tahu soal pertanian pun enggak gitu. Jadi akhirnya ya kita pelajarin terus sampai sekarang ya akhirnya sekarang kita ada 20 hektar. Dulu sih 1,5 hektar kayak gitu. Jadi nggak diwarisin. Salah treatment. Akhirnya waktu dulu di bawah itu tanaman kita ada 3.000 pohon tuh. 1.500 mati di tahun kedua. Jadi tahun pertama itu orang yang ngelola itu ngerti pertanian, ngerti cara ngerawat kopi. Di tahun kedua kita nggak ngerti apa-apa. Akhirnya mati setengahnya. Ternyata matinya gara-gara kekurangan pupuk. Ya itu sih tantangannya karena ketidaktahuan kita. Sebetulnya kan karena kita ada di wilayah yang kita tinggal hampir lahir di wilayah sini, hidup, berkembang dan tumbuh di sini juga gitu ya. Jadi sebetulnya kita pengen bermanfaat sebetulnya buat orang-orang yang ada di sini sebenarnya. Jadi kalau kita growing, setidaknya teman-teman yang lain gitu yang tinggal di daerah sekitar kita bisa growing juga, maksudnya punya pekerjaan tetap gitu. Karena dulu ketika kita mulai itu kita punya satu pekerja dan itu pun tidak tetap gitu. Nah makanya kita pengen tumbuh secara quality dan quantity dan di backup dengan pemberdayaan gitu. Jadi kita pengen konsep itu berjalan, dan dengan ya makin canggihnya teknologi tetap pemberdayaan ini tetap harus dapat konsepnya. Kita QC ya, jadi kita cek mulai dari kebunnya sendiri. Sekarang ini ada tim yang khusus ngecekin kebun-kebun anggota kita, mereka udah pupuk belum, mereka sudah melakukan perawatan belum gitu. Dan kemudian dari cherry ketika pemetikan ya kita kontrol juga barang seperti apa yang kita dapat. Nah kemudian sekarang proses kita berupaya makin proper gitu dengan alat-alat yang lebih bagus, pengecekan. Dan berikutnya ya mesin-mesin sortir kita improve juga dengan yang paling efektif dan paling optimal. Dan kemudian tahapan paling akhir sih kita ada QC. Ya QC-nya itu kita lakukan secara intern dan eksternal kayak gitu. Jadi iklim, tanah, pohon itu berpengaruh. Jadi ketika disebut yang membedakan tidak cuma rasa gitu. Jadi yang membedakan itu bagaimana kita menanam, bagaimana kita berinteraksi dengan tanamannya, dan akhirnya itu menciptakan rasa gitu. Rasa itu tidak hanya dibuat dengan proses, tapi bagaimana kebiasaan kita memproses juga gitu. Jadi akhirnya kita bakal dapat konsistensi rasa yang dimana oh ini loh kopi Kamojang dari Wanoja gitu.
Kita masih pakai yang konvensional ya. Konvensional tuh dimana kita masih pakai pupuk sintesis, pakai pupuk organiknya, kemudian kita gabungkan gitu. Terus pendekatan yang sekarang kita coba jalankan itu yang organik. Jadi beberapa site kita coba dibuat untuk menjadi organik, fully organik gitu. Jadi kita produksi pupuknya sendiri dan kemudian kita terapkan ke tanaman kita. Dan berikutnya nggak cuman pupuk juga, jadi seperti pola tanam sekarang kita mulai rapihkan mana yang lebih efisien. Jadi intinya sih sekarang kita melakukan pola perawatan yang intensif. Jadi kita tidak melihat bahwa ini organik atau ini pakai sintesis, tapi sebisa mungkin intensif. Intensif itu dalam artian dirawat, dipupuk, dan kemudian ya pruning juga dilakukan kayak gitu. Proses pasca panen sebenarnya kalau untuk panen sendiri kita itu selektif picking ya. Jadi kita ngepick yang udah matangnya. Makanya untuk produk-produk tertentu ada tingkat kematangan tertentu yang kita pakai. Kebun utama udah pasti itu biasanya warnanya merah gelap gitu. Dan untuk anggota biasanya itu kita punya standar merah cabai. Kita melakukan sortasi, jadi ketika pasca panen kita panen, kemudian kita sortasi, kemudian habis itu kita produksi. Untuk produksinya sendiri normal, kita ada 3 proses, wash, honey, natural, kayak gitu. Quality control, balik lagi quality control. Jadi yang paling tantangannya itu adalah karena tiap orang tuh beda-beda, tiap daerah itu punya sifatnya masing-masing, dan biasanya inilah yang harus kita kontrol. Sebenarnya mereka nggak bisa dikontrol, tapi produknya kita bisa cek biar si kualitinya sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Mulai dari tanamannya, cherry-nya, kemudian di akhir itu green bean-nya. Dulu itu sebelum kopi banyak ditanam di Kamojang, biasanya di bagian bawah itu kita selalu banjir. Kemudian selalu banyak pasir yang ke bawah. Jadi dengan menanam kopi sendiri itu udah ngekonservasi tanah. Sebetulnya kita dengan menanam kopi banyak mengikat pasir. Kayak di sini ini banyak pasir. Jadi dengan adanya akar kopi, adanya tumbuhan di bawah itu ngikat, akhirnya si pasir ini nggak erosi gitu, nggak ke bawah dan jadi banjir. Jadi dengan kita menanam kopi sendiri itu udah sangat membantu dalam konservasi bagian tanah. Dan kemudian berikutnya tentu aja kopi itu kan butuh naungan. Jadi kita pun akan masukkan naungan berupa pohon-pohon besar. Jadi kekuatan untuk tanah pun lebih tertahan lagi. Dan untuk orangnya sendiri, dengan adanya produksi kopi di tempat kita, makin banyak tenaga lokal yang terserap. Jadi yang tadinya tidak punya pekerjaan tetap, sekarang mereka nggak usah pergi jauh-jauh. Sekarang kerja di perkebunan kopi atau di tempat proses kopi juga udah bisa tetap gitu, dia punya penghasilan yang tiap bulan itu bisa diharapkan kayak gitu. Dampaknya dengan berkembangnya kebun kopi di Kamojang sebetulnya secara perekonomian makin terangkat, karena petani kopi yang tadinya itu adalah petani sayur, itu dulu itu ketika nanam sayur itu tidak punya kejelasan karena lahannya kan sedikit. Dengan lahan yang sedikit, sayur itu sulit untuk profit. Nah, tapi dengan kopi, dengan lahan 1 hektar aja itu udah punya penghasilan yang bisa tetap. Mereka tuh tiap tahun udah jelas penghasilan mereka minimal berapa gitu, biayanya berapa. Oleh sebab itu dengan adanya tanaman kopi, ya petani kopinya punya penghasilan yang tetap. Berikutnya ya buruh-buruh tani yang tadinya itu lahannya tidak produktif, sekarang kan menjadi produktif, harus dirawat. Oleh sebab itu menyerap tenaga kerja. Dan kemudian di tempat kita, tempat processing, kita pun butuh tenaga untuk proses. Jadi setahun itu kita bisa serap tenaga kerja ketika misal panen raya, kita bisa serap sekitar 120-150 orang untuk panen saja. Oleh sebab itu secara perekonomian dengan adanya tanaman kopi ini meningkat perekonomiannya.
Kita kerjasama itu sebelum COVID 2019. Kita mulai dengan diperkenalkan orang ya waktu dulu. Udah cukup lama. Kita kerja bareng mungkin udah 5 tahun lebih ya, 5 tahunan lebih. Dari mulai 5 kilo itu berkembang terus sampai sekarang. Akhirnya banyak produk Wanoja juga digunakan oleh Fugol dan cukup tahu karakter masing-masing, sehingga kita tahu barang seperti apa yang kita siapkan, kemudian sistem seperti gimana. Jadi harapannya sih ke depan kita tetap bisa maintain ini untuk kerjasama lagi lebih lama lagi ya. Jujur, jujur. Jadi dulu banyak pengalaman saya dengan John juga kita juga sempat ada problem di mana jujur dulu itu kita juga istilahnya saling memberikan saran. Jadi saya pun ketika kerjasama dengan Fugol itu tidak hanya jual beli, jadi kami pun dapat banyak masukan yang improve keadaan kami sekarang. Bagaimana kita berjualan, bagaimana kita nyiapin stok. Ya dulu juga ada hal di mana kita itu tidak bisa memenuhi stok, akhirnya ya banyak teman-teman yang nggak kebagian ya. Ada masukan juga dari John, kemudian dari Mandy, dari Fugol, dari teman-teman Fugol juga yang ngebuat kita menjadi seperti sekarang gitu. Dan kemudian secara quality ya, dengan kita kerja bareng kayak gini, quality juga improve terus, baik dari bahan baku ataupun green roast bean di akhir. Jadi komunikasi yang utama sih komunikasi terjalan baik, akhirnya ya menciptakan peluang dan bisa dilihat saat ini Wanoja bisa seperti ini ya, salah satunya adalah dengan kerjasama dengan Fugol, karena secara quality juga kita banyak dicek oleh Fugol. Dalam mempromosikan, Fugol itu mempromosikan kopi Kamojang dengan cara yang luar biasa. Jadi setiap lokal competition Fugol selalu menggunakan kopi Kamojang, jadi itu udah sangat-sangat luar biasa dalam promosi. Dan kemudian dari jualan sendiri, Fugol banyak pakai kopi Wanoja, jadi kopi Wanoja secara tidak langsung terpromosikan dengan baik juga kayak gitu. Sebetulnya ketika kita menang kompetisi sih. Jadi ketika kita cewek pertama, kita finish di nomor 2 dan nomor 5. Ketika kita sadar bahwa kerja bareng kita itu udah nyampe 100 orang gitu. Jadi ketika makin banyak orang yang terberdayakan, makin banyak kuantitinya, itu jadi hal yang paling membahagiakan gitu. Jadi dua hal itu sangat menyenangkan ketika kita mencapai tahap tertentu. Cerita unik apa ya? Kalau cerita unik sih mungkin kayak orang bilang, oh ini dia dapat sesuatu yang orang nggak dapat, kayak misal palet rasanya itu, oh tiap tahun itu dia stabil kah atau enggak. Barang Kamojang itu sulit, susah dapat katanya, natural Kamojang itu susah didapat katanya, seperti itu sih. Jadi mimpinya itu adalah yang paling deket itu adalah kita pengen rata-rata per pohon itu kita dapat 3 kilo per batang per pohon, 3 kg ceri per batang, dan middle-nya adalah 5 kilo. Dan mimpi terbesarnya adalah bagaimana kita bisa menjadi spesial di mata orang, baik di Indonesia atau di luar negeri. Maksudnya ini kopi Kamojang loh, seperti ini gitu. Kopi yang punya ciri khas, kopi yang bisa diterima banyak orang. Ya dengan kualitas yang baik dan konsisten, kita bisa tumbuh lebih besar, karena tanpa kualitas tentu aja kita nggak bisa tumbuh dengan baik ya. Jadi harapannya sih Wanoja ini bisa lebih tumbuh, dan fondasinya adalah kualitas dan konsistensi ini. Jadi tanpa kualitas yang baik, tanpa konsistensi, tentu aja Wanoja ini nggak akan bisa bertumbuh lagi ya. Makanya harapannya Wanoja bisa tumbuh, jadi kita akan selalu pertahankan
kualitas dan konsistensi. Great coffee for great people ya.